Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan pada malam ini kami diberikan lagi oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Kami berterima kasih, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat menjadi kekuatan dalam iman kami, yang dapat mengarahkan setiap langkah-langkah kami, supaya tujuan Tuhan dalam hidup kami dapat tercapai. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang mengambil alih, menguasai setiap perkataan bibir dan pikiran hamba-Mu, juga channel internet yang kami pakai bersama-sama, semuanya di dalam kendali Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada semua jemaat Tuhan pada malam hari ini dapat sampai dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini saya akan ambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi sebagai berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2, 12 sampai ayat 18. Dan yang menjadi dasar renungan kita pada malam ini terambil dari ayat yang ke-15, yaitu supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, dari ayat 15 itulah saya membangun judul anak Tuhan yang bercahaya seperti bintang-bintang, ya, glowing people of God. Nah, puji Tuhan, ini ada terjemahan yang membuat PPT ini dan bagus sekali. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya yang bersinar, yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tadi di awal pemimpin puji-pujian kita mengatakan bahwa semoga ini dapat memberikan aplikasi yang tepat, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu maka untuk pertama kali harus kita pahami lebih dahulu apa artinya bercahaya seperti bintang-bintang itu. Ya. Ini adalah sebuah perbandingan, ya, seperti komparasi. Jadi dunia yang
diliputi dengan kegelapan itu menjadi terang benderang oleh karena ada bintang-bintang yang bercahaya pada malam hari. Nah, jadi itu gambaran yang kemudian diambil oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus untuk dikenakan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya kehadiran mereka di tengah-tengah dunia yang diliputi dengan kegelapan dosa, maka anak-anak Tuhan itu dapat memberikan satu dampak melalui kesaksian kehidupan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Artinya bahwa anak-anak Tuhan ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui kehidupan mereka itu, maka orang-orang berdosa dapat melihat sinar kemuliaan Allah, dan dengan itu mereka dapat kembali dan menyerahkan hidup total kepada Tuhan yang adalah Yesus Juru Selamat itu. Nah, karena itu untuk dapat lebih memahami maksud Paulus ini, sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 itu, atau perikop itu, bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam hal itu dikatakan, hendaklah perbuatan-perbuatanmu itu nyata kepada orang-orang berdosa, supaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik itu, maka mereka dapat memuliakan Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan bercahaya, yaitu melalui kehidupan kita, manusia yang berdosa bisa melihat cahaya kemuliaan Allah, jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, melalui perilaku, sikap terjang kehidupan kita, maka orang-orang itu dapat melihat dan kemudian memuji, memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah panggilan. Tujuan Allah untuk memilih saudara dan saya adalah dengan maksud supaya melalui saudara dan saya, dia dapat menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dan siapa yang tidak mengerti panggilan tanggung jawab ini, itu berarti dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan tahu apa yang menjadi tujuan Allah untuk memanggil, memilih, dan menempatkan dia kembali di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan itu. Oleh karena itu, saudara, maka Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan dan menasihatkan mereka supaya mereka dapat menempatkan diri secara benar sebagai anak-anak Tuhan, supaya melalui kehidupan, perilaku, perkataan, perbuatan mereka itu, maka orang-orang yang hidup dalam dosa dapat diselamatkan. Nah, karena itu maka kita akan belajar dari perikop ini, hal-hal apa yang kita lakukan untuk kita bisa menjadi garam, menjadi terang atau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Yang pertama adalah senantiasa membuktikan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan. Di dalam ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, kata kamu senantiasa taat ini mengindikasikan bahwa surat ini ditujukan kepada orang yang sudah diselamatkan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu jelas bahwa orang-orang yang disurati Paulus ini adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga terbukti melalui perilaku mereka yang senantiasa taat. Nah, saya angkat ini untuk meluruskan penafsiran yang salah dari apa yang saya katakan nanti di frasa berikutnya. Ya, kamu senantiasa taat. Orang yang sudah diselamatkan dan sudah menunjukkan ketaatan mereka itu kepada Allah. Nah, ayat yang ke-12 bagian setelah lanjutnya dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini yang saya maksud tadi itu. Karena di sini ada banyak pendeta-pendeta, bahkan pendeta-pendeta yang kaliber internasional pun menafsirkan kata tetap kerjakan keselamatanmu itu
dalam pengertian bahwa untuk bisa masuk surga, untuk bisa selamat, kita harus bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar. Itu ajaran yang juga berkembang di Indonesia, dan ini cukup menggemparkan dunia teologi, dunia kekristenan, karena ada ajaran yang mengatakan bahwa untuk masuk surga kamu harus berbuat baik. Padahal di dalam surat Paulus yang lainnya dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari ayat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini adalah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini ada gangguan di layar saya, saudara. Mungkin ada penyelusup masuk, ya. Tapi saya akan terus berbicara. Jadi, Paulus sama sekali tidak mengajarkan di dalam Filipi 2 ayat 12 itu bahwa supaya masuk surga kamu harus selalu melakukan perbuatan baik. Tetapi yang Paulus tekankan di dalam ayat itu adalah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kamu harus senantiasa menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Kamu taat bukan karena aku hadir di tengah-tengah kamu, tetapi kamu harus taat senantiasa kepada Allah sekalipun aku tidak ada lagi bersama-sama dengan kamu. Ini syarat atau cara untuk saudara bisa dapat menjadi cahaya bersinar seperti bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, ialah senantiasa membuktikan keselamatan itu dengan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Nah, itu yang perlu dipahami dari surat Paulus ini, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita harus senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sebagai bukti daripada orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena ada banyak orang yang merasa diri sudah selamat, sudah mengklaim diri sebagai anak Allah, tetapi perilaku sikap hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Saya baca satu artikel, ya. Ada seorang pendeta hebat, pendeta senior, masuk di penjara. Ya. Lalu kemudian dikunjungi oleh seorang pendeta junior dari gerejanya itu. Pendeta junior ini bertanya kepada pendeta itu. Dia berkata, Pak Pendeta, Bapak dipakai Tuhan luar biasa di dalam dan luar negeri. Bapak setiap hari ada pelayanan karena orang kagum dengan pelayanan Bapak yang diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kenapa Bapak bisa sampai ada di penjara ini? Lalu pendeta yang senior itu berkata kepada juniornya, dia berkata, saya memang selama ini percaya sungguh kepada Tuhan, tetapi saya tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu maka dia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan amoral, dan itu yang menyebabkan dia dijebloskan ke dalam penjara. Ini sesuatu perilaku yang ditulis, tetapi sebenarnya ini juga adalah perilaku dari begitu banyak orang Kristen di Indonesia, di dunia. Mabuk-mabuk, free sex, free love. Ya, ini
bukan lagi hanya ada di dunia barat yang selama ini orang mendiskreditkan dunia barat oleh karena sikap perilaku yang sudah sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang-orang Kristen, tetapi ini juga sudah merambah, sudah masuk sampai kepada orang-orang Indonesia, orang-orang Timur yang selama ini punya sopan santun, punya etika moral, tetapi nyatanya kekristenan di Indonesia itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu maka lebih banyak orang Kristen yang menjadi sandungan daripada orang Kristen yang menjadi berkat bagi sesama. Nah, oleh karena itulah maka Paulus berkata, ya, hendaklah kamu kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, maka di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, Yohanes berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang datang kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Maka Yohanes menjawab, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-12 dari Filipi 2 ini. Kerjakanlah keselamatanmu, artinya hasilkan dari hidupmu, produksi dari kehidupanmu, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Hasilkan dari hidupmu buah-buah yang sesuai dengan status kamu sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan jangan sebaliknya. Hari Minggu ke gereja, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu hidup di dalam dosa, judi, kemabukan, pesta pora, dan melakukan kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadi cahaya, justru akan menjadi sandungan karena hidupnya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, cara yang kedua untuk saudara bisa dapat bercahaya seperti bintang-bintang di langit adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya, kata tulus ini saya ambil sebagai kontras dari ayat yang keempat yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya. Jadi Paulus mengharapkan kepada jemaat di Filipi itu supaya di dalam melakukan segala sesuatu, baik terhadap keluarga, terhadap sesama anggota jemaat, terhadap masyarakat, dan juga terlebih kepada Tuhan, jemaat itu sangat diharapkan oleh Paulus supaya mereka melakukan semuanya itu dengan tulus, tanpa berbantah-bantah atau ada maksud-maksud terselubung di balik apa yang dia kerjakan. Ini anak itu adalah satu dinar. Saudara melayani Tuhan dengan tulus, di dalam mendedikasikan diri kepada sesama dengan tulus, tanpa ada maksud-maksud terselubung atau ada udang di balik batu. Karena saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang rahasia lagi. Ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini yang kelihatannya rohani, kelihatannya sepenuh hati melayani Tuhan. Tetapi nyata di kemudian hari bahwa orang-orang itu melakukan pelayanan dengan giat, tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah, tidak membedakan hujan atau panas, melayani dengan sepenuh waktu, sepenuh tenaga dan pikiran. Tetapi ternyata ada motivasi-motivasi yang bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.
Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa ada banyak tim-tim pelayanan yang awal mulanya itu bagus, ya. Start awalnya mulus, indah, mengesankan. Tetapi kemudian setelah berjalan bersamaan dengan berjalannya waktu, maka mulai muncul ada gesekan-gesekan, ada persaingan-persaingan, bahkan kemudian ada cekal-mencekal, ada sikut-menyikut. Oleh karena ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam aktivitas pelayanan, aktivitas gereja yang dilakukannya itu. Ini, saudara-saudara, tidak bisa disembunyikan. Lambat atau cepat akan ketahuan motivasi di dalam pelayanan dan juga di dalam ibadah kepada Tuhan. Tadi saya diundang satu gereja untuk melayani firman Tuhan, dan saya katakan kepada mereka bahwa ada banyak orang itu datang ke gereja bukan karena mau menyembah Tuhan, bukan karena mau berbakti kepada Tuhan, tetapi ada banyak orang datang di gereja karena ingin diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuan utama mereka datang gereja adalah supaya Tuhan memberkati kesehatannya, rumah tangganya, perusahaannya, karirnya. Itu yang kemudian dibawa kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan untuk memberkati. Dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Tuhan menuntut dari kita itu beribadah, menyembah kepada Tuhan itu dengan tulus ikhlas. Barulah kemudian Tuhan akan memberkati roti makanan kita, anggur minuman kita, dan menjauhkan segala sakit penyakit. Itu kan ketetapan Tuhan di dalam kitab Taurat itu, bahwa berbaktilah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, anggur minumanmu, dan menjauhkan segala sakit penyakitmu. Tetapi orang-orang Kristen sekarang itu cari berkat, cari mujizat, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab untuk mengajarkan Alkitab itu secara berimbang kepada jemaat, tetapi jemaat itu dimotivasi secara keliru di dalam datang kepada Tuhan, yang mengajarkan bahwa kalau kau punya masalah datang kepada Tuhan, kau punya persoalan datang kepada Tuhan, kau ingin sesuatu datang kepada Tuhan. Dan karena itu banyak orang yang tanpa sadar dia memperalat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting untuk kita sadari bahwa untuk kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka cara yang terbaik yang saudara harus lakukan adalah lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya, kita tidak bisa memungkiri, saudara, dan itu memang hukum Alkitab bahwa orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Tetapi celakalah orang yang mencari makan melalui pemberitaan Injil. Tugas utama, tanggung jawab utama saudara yang pertama adalah beritakan Injil itu dengan karunia, dengan potensi yang ada pada saudara. Saya mengajar, tetapi pengajaran saya ini bisa bergema di seluruh dunia karena ada orang-orang yang mampu untuk mengelola teknologinya. Nah, saudara-saudara yang mengelola teknologi ini adalah pemberita-pemberita Injil, orang yang terlibat secara langsung di dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu, maka supaya saudara dapat menjadi cahaya yang bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat sekarang ini tengah-tengah dunia, maka lakukan pelayanan itu dengan tulus sepenuh hati. Soal apa nanti yang saudara akan terima, itu urusan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah memperangus mulut lembu yang sedang mengirit. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah berjanji, orang yang bekerja harus mendapat upah. Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang memberitakan Injil berhak untuk hidup dari Injil. Itu sudah janji Tuhan. Tetapi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saudara ialah lakukan pelayanan itu dengan tulus hati. Nah, ini di dalam 2
Dunia kerja juga begitu, saudara-saudara. Kenapa banyak orang-orang Kristen itu tidak menjadi berkat bagi perusahaan dalam arti berkat sejarah rohani kesaksian? Oleh karena ketika dia di dalam bekerja itu, dia tidak mengoptimalkan diri untuk meningkatkan produktivitas dari usaha di mana dia bekerja itu, tetapi dia hanya datang untuk menuntut haknya. Apa yang menjadi hak saya? Kenapa gaji saya tidak naik-naik? Saya sudah bekerja bertahun-tahun. Jadi itu saja yang dia tuntut, yang diutamakan di marketplace-nya. Tetapi sebagai anak Tuhan yang mau bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat hatinya itu, maka dahulukan kewajibanmu, dahulukan tanggung jawabmu, tingkatkan produktivitas, tingkatkan kinerja dirimu. Maka percayalah, perusahaan tidak akan tutup mata, Tuhan tidak akan tutup mata. Dia akan memberikan kepada saudara ganjaran sebagaimana yang wajib saudara dapat dari hasil kerja dan produktivitas itu. Ini penting saudara, karena saya beberapa kali berbicara dengan pelaku usaha. Mereka mengeluh dengan perilaku dari karyawan-karyawan. Mereka mengeluh oleh karena produktivitas yang rendah, pemasaran yang melemah, kemudian harus membayar kos yang tidak sedikit itu. Sehingga dia berkata bahwa antara penghasilan dengan pengeluaran itu tidak seimbang. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menyeimbangkan atau kalau perlu menaikkan pemasukan daripada pengeluaran perusahaan? Saudara sebagai karyawan yang adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi karena itu saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus membaktikan diri dengan tulus dan ikhlas. Itu sebabnya juga di dalam kitab Kolose kepada hamba-hamba atau budak-budak yang sudah dimerdekakan karena iman kepada Yesus, lalu Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di dalam engkau membaktikan dirimu kepada majikanmu, kepada tuanmu, kata Paulus, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Karena itu hormat bukan hanya kepada majikan yang baik hati, tetapi bahkan kepada majikan yang bengis sekalipun, tunjukkan rasa hormatmu, karena itulah kewajiban sebagai seorang anak-anak Tuhan. Ya. Ini perlu untuk kita pikirkan, karena banyak orang berpikir bahwa saya sebagai anak Tuhan, ya saya merdeka mengatur diri sendiri. Kita tetap terikat dengan sistem yang berlaku di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pekerjaan, dan karena itu kerjakan segala sesuatu sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Ya, pengajaran yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Kalau yang berikut adalah, lakukanlah itu di dalam iman dan kasih. Ya, terapkan pengajaran itu berdasarkan iman dan dengan motivasi kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, ini menjadi satu bahan introspeksi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah ketika saya duduk di dalam kelas, apakah ketika saya berdiri di atas mimbar di depan jemaat Tuhan itu, saya berdiri dengan kasih kepada Tuhan? Apakah saya berdiri dan melakukannya dengan kasih kepada murid-murid dan juga kepada jemaat? Itu merupakan sesuatu yang saya jadikan sebagai satu bahan introspeksi diri, supaya saya tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mengkhotbahkan, tetapi supaya juga nyata di dalam kehidupan saya bahwa saya mau melakukan ini karena Tuhan, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Dan saya percaya secara bahwa kalau kita melakukan itu dengan tulus ikhlas, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu akan membuat orang menjadi kagum kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mempertaruhkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Caranya untuk saudara bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia adalah lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya,
Urusanmu adalah lakukan pekerjaan secara terbaik, dan urusan Tuhan adalah untuk memberikan ganjaran kepada saudara sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan takarannya. Yang ketiga, cara yang ketiga yang saudara harus taati, lakukan untuk saudara bisa mengemban tugas panggilan saudara sebagai garam dan terang dunia, atau untuk bisa bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya adalah, hendaklah saudara berpegang teguh pada firman kebenaran. Di dalam ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini adalah harapan Paulus bagi jemaat di Filipi. Ini juga adalah harapan saya sekarang ini bagi saudara. Ini akan menjadi harapan semua hamba-hamba Tuhan bagi jemaat-jemaat yang dilayani dimanapun mereka melayani Tuhan. Karena itu akan berdampak secara langsung kepada hamba-hamba Tuhan itu bahagia, sukacita melihat anak-anak rohaninya, melihat murid-murid didikannya itu senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian di sini Paulus memperlihatkan hasil daripada harapannya itu, yang katakan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, berpegang teguh kepada firman artinya jangan sekali-kali mengkompromikan firman itu demi maksud-maksud tertentu di dalam kehidupan saudara. Saya mau kasih kesaksian tentang teman saya yang namanya Amin Iskandar. Ini kami sudah lama berpisah sebenarnya, tetapi kesaksiannya itu sungguh sangat berkesan dan terpatri di hati saya. Dia bekerja di PT Tambang Timah. Kantornya waktu itu adalah di Kuningan, di Jakarta Selatan, Jalan Rasuna Said. Dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Dan dia bekerja di kantor itu dengan sepenuh hati, dengan kejujuran dan tanggung jawab penuh. Nah, suatu ketika pimpinan bagian di mana dia bekerja itu akan berhenti karena pensiun, maka pimpinannya itu sudah menilai teman saya ini sudah lama dia menilai, lalu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang besar seperti hari raya keagamaan dari saudara kita di sebelah. Lalu dengan itu maka dia bisa berjumpa dengan menteri-menteri atau pejabat-pejabat tinggi di Kementerian BUMN itu. Itu dengan maksud dari pimpinannya itu supaya Pak Amin ini bisa dikenal oleh atasannya juga dari bos Pak Amin itu, menteri, dirjen dan lain sebagainya. Suatu ketika dia panggil Pak Iskandar ini dan berkata, Pak Amin, dari segala aspek saya menilai Bapak dan saya menemukan bahwa orang yang paling tepat untuk nanti menduduki jabatan yang sekarang saya duduki ini karena saya akan pensiun adalah Bapak. Ya, teman ini tentu gembira mendengarkan pernyataan ini. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian bertemu lagi, lalu dia berkata, bosnya itu kepada teman saya ini, Pak Amin, kau orang yang tepat untuk duduk di jabatan ini. Tetapi satu syaratnya. Apa itu Pak? Dia berkata, engkau harus merubah KTP. Waduh, ketika teman saya ini mendengar itu, dia menjadi shock, kaget, oleh karena untuk duduk di atas jabatan yang akan ditinggalkan oleh bosnya itu, dia harus merubah KTP. Ya, artinya rubah agamamu dari Kristen menjadi Islam. Tetapi teman saya ini berkata, saat itu juga saya berkata kepada bos saya, bahwa hari ini, detik ini, saya resign dari perusahaan ini. Karena saya tidak mau meninggalkan Yesus saya hanya untuk jabatan yang mungkin 1-2 tahun. Dan kemudian itu tidak akan ada lagi. Saya resign
dan saya akan tetap berpegang teguh kepada keyakinan saya kepada Yesus. Memang saudara, cukup beberapa bulan kami bergumul di rumahnya karena kehilangan pekerjaan, sementara anaknya berdua itu udah SMP, membutuhkan biaya yang cukup besar karena sekolah di swasta, cukup lama. Tapi kemudian Tuhan jawab doa kami, akhirnya dia diterima di satu perusahaan garment sebagai manajer marketing yang kemudian mengekspor garment itu ke beberapa negara, dan dalam waktu yang singkat dia mendapatkan penghasilan yang berlipat kali ganda daripada apa yang dia dapatkan ketika dia bekerja di PT Tambang Timai. Nah, jadi dari situ kemudian dia memberi kesaksian bahwa komitmen saya untuk berpegang teguh kepada iman kepada Yesus, komitmen saya untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah itu ternyata tidak sia-sia. Memang ada masa-masa di mana saya merasakan sesuatu yang teramat berat, tetapi pada akhirnya Tuhan membuktikan, Tuhan membela, Tuhan memberkati orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada firman. Nah, ini satu kesaksian yang perlu saudara pelajari dan terapkan dalam hidup saudara. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang sangat gampang untuk merubah keyakinannya. Salah satu yang kami dapatkan waktu berkunjungan ke Aceh Tenggara itu adalah ada banyak narapidana Kristen yang pindah agama. Nah, ini sebenarnya sih tidak terlalu prinsip ini karena memang mereka adalah orang-orang yang belum bertobat, tetapi segi agama ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin di lapas dan juga orang-orang yang berkepentingan berwenang dengan itu, bahwa supaya kamu hukumannya bisa lebih ringan, supaya kamu lebih cepat bebas, maka rubahlah agamamu. Lalu akhirnya mereka tanpa ragu-ragu merubah agama dari Kristen menjadi Islam. Tetapi menurut teman yang cerita ini, ternyata setelah menjadi Islam, janji-janji yang mereka dapatkan, ya, itu tidak kunjung menjadi kenyataan. Mereka tetap diperlakukan sama seperti ketika belum menganut agama Islam. Lalu saya tanya, kenapa mereka nggak kembali? Lalu ternyata mereka itu sudah malu oleh karena sudah melakukan sesuatu pelanggaran, kesalahan, lalu mau kembali lagi, itu mereka merasa malu. Jadi orang begitu gampang untuk meninggalkan pegangan imannya. Sekalipun yang tadi saya katakan itu adalah narapidana, orang-orang yang belum bertobat. Tetapi bukankah itu juga terjadi di banyak pejabat-pejabat Kristen? Bukankah itu juga terjadi kepada kalangan pendeta-pendeta? Di mana di Indonesia ada banyak pendeta-pendeta yang meninggalkan profesi kependetaannya lalu menjadi penganut agama sebelah. Contohlah Yahya Waloni, contohlah yang baru meninggal yang berlaku kurang ajar terhadap Alkitab itu. Contohlah, ya, lain-lain lagi di dalam kehidupan masyarakat atau yang kita lihat di YouTube itu. Orang-orang yang tadinya melayani Tuhan dengan setia, tetapi kemudian kan dua hal, mereka meninggalkan pelayanan, mereka melepaskan iman mereka, mereka kompromikan Alkitab dan menjadi bukan pengikut Yesus. Ini adalah contoh yang nyata, dan karena itu Paulus berkata, berpegang teguhlah kepada firman kebenaran. Jangan ragu, jangan kompromi, tetapi berpegang teguh, sekalipun oleh karena itu kamu harus mengalami berbagai-bagai tantangan dan kesulitan hidup. Ya, ini konsekuensi percaya kepada Tuhan yang harus saudara lakukan setiap saat adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Jadi di sini Paulus di dalam kitab Roma itu menuliskan bagaimana latar belakang dari penulisan kitab-kitab itu, bagaimana anak-anak Tuhan juga di masa lalu yang oleh karena iman kepada Tuhan mereka mengalami begitu banyak persoalan-persoalan yang kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani pasal 11, bagaimana nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama itu diperlakukan begitu melewati batas-batas perikemanusiaan. Tetapi para nabi, para umat Tuhan perjanjian lama itu menunjukkan komitmen mereka untuk berpegang teguh kepada firman Allah, sekalipun karena itu nyawa mereka harus melayang. Tetapi itulah contoh yang Paulus sebutkan untuk kita jadikan sebagai pegangan berpengharapan dan mengiring Tuhan dengan tekun, sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi mengiring Tuhan itu saudara pada satu sisi adalah berkat, damai, sukacita, sejahtera selama-lamanya. Tetapi pada sisi yang lain saudara akan senantiasa menanggung resiko dari keputusan percaya itu dengan dimusuhi oleh orang-orang di sekitar saudara, akan dirancangkan sesuatu yang jahat bagi saudara. Iblis akan mengarahkan semua moncong senjatanya untuk menyerang saudara. Tetapi disitulah kita diminta oleh Paulus untuk membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dengan sama sekali tidak pernah meragukan Tuhan, sama sekali tidak pernah meragukan Injil, dan senantiasa berpegang teguh kepada firman itu. 2 Tesalonika 2:15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi firman Tuhan itu sampai kepada jemaat di Tesalonika, baik melalui surat yang Paulus kirimkan, maupun juga Paulus datang sendiri dan berkhotbah secara langsung, seperti saya pada malam ini berkhotbah secara langsung kepada saudara. Dan itu Paulus mengatakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari daripadaku itu, peganglah dengan teguh. Ajaran yang telah sampai kepada kamu itu jangan disia-siakan, tetapi jadikan sebagai pegangan hidup, pedoman hidup. Taati dan lakukan. Maka saudara akan bisa bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Tetapi kalau saudara masih suka kompromi dengan dosa, mengkompromikan Alkitab dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Alkitab itu, ya saudara akan menjadi sandungan sebaliknya daripada apa yang diharapkan oleh Paulus. Nah, karena itu sebagai hamba Tuhan pada malam ini saya sampaikan kepada saudara, jangan sekali-sekali melanggar kebenaran firman Tuhan itu, tetapi lakukan dengan setia, dan apapun godaan, apapun tantangan yang saudara harus hadapi, jangan sekali-sekali melepaskan firman itu, karena firman itu adalah jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah cara ketiga, bagaimana supaya saudara bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, adalah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 saya beri judul, subnya itu adalah rela berkorban. Ini Paulus kata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah-ibadmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita dengan demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi dari ayat yang ke-17 ini terindikasi dengan jelas bahwa Paulus di dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil kepada
kota-kota di sekitar Asia Kecil atau kemana saja Tuhan mengutus dia itu bukanlah perjalanan yang mulus, perjalanan yang tanpa hambatan, tetapi perjalanan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan lika-liku kehidupan. Dan di dalam 2 Timotius, 2 Timotius itu dia nyatakan di sini, ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi di dalam Filipi pasal 2 17 dan dalam 2 Timotius 4 ayat yang 6 dan 7 jelas bahwa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi saksi Kristus kepada bangsa-bangsa, ternyata dibutuhkan adanya satu sikap rela berkorban. Bukan hanya harta, bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, waktu dan perasaan, tetapi bahkan rela untuk mencurahkan darahnya demi penjangkauan jiwa-jiwa bagi kerajaan. Nah, itu sebabnya saudara kita bisa melihat bahwa Paulus itu luar biasa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa oleh karena dia tidak memperhitungkan keuntungan apa yang dia dapat. Dia tidak memperhitungkan apa yang Tuhan mau buat untuk dia, tetapi yang dia lakukan adalah ini tugas, ini panggilan, ini tanggung jawab. Karena itu dia lakukan walaupun harus mencucurkan air mata dan juga dengan darah. Ada satu kutipan yang saya dapat, saudara. Dia berkata begini, untuk datang kepada Yesus, to come to Jesus cost nothing. Ya, cost nothing. Tetapi untuk menjadi pengikut Yesus cost something. Ya. Untuk diselamatkan, saudara tidak perlu bayar apa-apa. Tidak ada cost. Tetapi kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, maka cost menjadi something. Lalu, to be disciple of Jesus, untuk menjadi murid Kristus, cost everything. Harga segala-galanya. Artinya, tidak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Kristus. Dibutuhkan adanya pengorbanan, dibutuhkan harga yang mahal. Seperti Paulus, bukan hanya reputasinya yang hilang, bukan hanya keluarganya yang hilang, bukan hanya posisi status sosialnya di tengah-tengah masyarakat yang hilang, tetapi bahkan kemudian nyawanya dipertaruhkan untuk mengemban tugas panggilan sebagai Rasul Kristus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, jadi itu satu resep, satu prinsip yang mutlak yang saudara harus emban dalam hidup saudara, supaya saudara bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, terus terang dalam dari hari Senin sampai hari ini itu saya melayani Tuhan ini bergumul ini. Tadi saya ketika mau membuka Zoom ini saya minum obat dulu nih. Karena pengaruh cuaca di Tanah Batak, perjalanan yang panjang itu membuat keletihan dan rentan terhadap sakit penyakit. Tetapi saya tidak boleh berhenti melayani hanya oleh karena rasa-rasa yang tidak begitu enak di badan, sekalipun memang harus minum obat. Tetapi inilah wujud atau inilah yang bisa saya lakukan, yang saya bisa korbankan untuk melayani Tuhan dan menyampaikan firman Allah kepada jemaat. Hari ini 3 kali saya berkhotbah. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini rumus. Ini resep, tidak bisa tidak.
setiap orang yang mau menjadikan dirinya sebagai garam, sebagai terang, sebagai cahaya bagi orang-orang yang sesat dan yang bengkok hatinya, saudara harus bersedia untuk berkorban. Ya, ada lagu zaman dulu yang cukup populer dan masih sekarang, sampai sekarang masih sering dinyanyikan, yaitu Saya Mau Seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, dan seterusnya. Nah, ada banyak orang yang ketika menyanyikan lagu itu seperti Yesus dari segi mujizat-mujizatnya, dari segi reputasi pelayanannya yang memukau, yang menyatakan mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Saya mau seperti Yesus. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus itu bukan hanya bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang heran di tengah-tengah pelayanannya, tetapi Yesus juga adalah orang yang begitu menanggung penderitaan teramat berat oleh karena pelayanannya kepada Tuhan. Saya tidak perlu ceritakan ini, tetapi ini satu kenyataan yang saudara harus contoh, harus teladani, bahwa untuk menjadi murid Kristus itu harus memiliki kesiapan untuk rela berkorban di dalam segala hal, di setiap waktu, di setiap tempat. Kita harus selalu siap sedia untuk berkorban. Kadang-kadang kita disepelekan orang, diremehkan, tidak dianggap. Itu bagi kami itu sudah sesuatu yang sarapan pagi lah itu. Itu sarapan pagi. Tetapi ditolak, dibenci, difitnah, itu makanan siang bagi kami hamba-hamba Tuhan. Nah saudara, kalau mau menjadi cahaya, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, siapkan diri untuk menanggung segala sesuatu yang saudara sebenarnya tidak mau untuk melakukan, menanggungnya. Tetapi itu harga, itu sesuatu konsekuensi dari komitmen untuk mau melayani itu. Ada satu semboyan yang kata, menangkan jiwa berapapun harganya. Jadi tim pelayanan yang mencetuskan semboyan itu, mereka sudah sadar bahwa untuk bisa memenangkan satu jiwa kepada Tuhan itu, ya harus menyediakan harga yang begitu besar. Harga di sini bukan uang, tetapi harga di sini adalah pengorbanan diri melalui pikiran, perasaan, tenaga, waktu, dan lain-lain sebagainya. Kalau saudara belum siap untuk berkorban di dalam pelayanan, jangan sekali-sekali mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara mau menjadi kesaksian kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, tetapi saudara tidak siap untuk berkorban, jangan mimpi. Karena hanya orang-orang yang rela berkorban yang dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu saudara doakan untuk diri sendiri, untuk teman-teman, dan juga untuk saya, supaya komitmen saya melayani Tuhan itu saya tetap pertahankan sampai pada akhir. Saya sudah katakan, saya mengajar dari tahun 2000 sampai beberapa tahun yang lalu di sekolah-sekolah yang onsite itu. Dan saya pernah di dalam satu semester saya mengajar di 5 sekolah teologi di Jabodetabek, saudara. Tidak ada satu sekolah pun yang mengatakan, Pak, kami bayar Anda sekian. Tidak. Tetapi saya lakukan itu karena saya sadar itu panggilan, itu tanggung jawab. Saya korban dengan panas-panasan, hujan-hujanan, berjalan berpuluh-puluh kilometer di dalam satu hari, pergi melayani. Dan saya berdoa supaya seperti yang sudah pernah saya lakukan itu akan terus berlaku di dalam hidup saya sampai akhir hidup saya, sejauh mana saya masih kuat dengan fisik ini untuk melayani. Karena saya sadar bahwa hanya orang-orang yang rela berkorban yang akan mendapatkan hasil terbaik di dalam pelayanan
pengabdian dirinya kepada Tuhan. Ya, soal apa yang kita terima itu bukan urusan saudara dan saya, itu sekali lagi itu urusan Tuhan. Urusanmu adalah lakukan segala sesuatu sekalipun dengan harga yang sangat mahal. Nah, jadi itulah 4 hal yang saudara perlu lakukan untuk bisa bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ya, yang pertama adalah buktikan dari kehidupan saudara bahwa saudara itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, lakukan pelayanan itu dengan tulus ikhlas. Jangan ada embel-embel di balik pelayanan saudara. Yang ketiga, jangan sekali-sekali kompromikan kebenaran hanya oleh karena kepentingan-kepentingan sesaat. Tetapi berpegang teguh kepada firman, sekalipun karena itu saudara dikucilkan. Dan yang keempat adalah miliki sikap, sifat rela berkorban. Karena hanya dengan berkorban sajalah kita akan bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi pencerahan, dapat menjadi pemahaman baru bagi Bapak Ibu, dapat menjadi tuntunan arahan untuk saudara bisa mengemban tugas panggilan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang diminta untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami diberikan satu tanggung jawab yang teramat besar, bahwa kami harus menjadi saksi, menjadi kesaksian kepada orang-orang yang sesat dan yang bengkok hatinya. Itu sebabnya Tuhan kami mohon kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini, itu terpatri di dalam hati kami oleh Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, kami dapat berperilaku dengan 4 poin yang sudah kami dapatkan pada malam ini, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kami, itu dapat kami capai. Nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Makasih Bapa, hamba-Mu sudah berbicara panjang lebar dan sudah menyampaikan isi hati Tuhan melalui nas yang kami baca pada malam ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja kepada setiap telinga yang sudah mendengar, dan dengan demikian mereka dapat melakukan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus dan oleh kuasa firman itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan doa berkat oleh hamba-Nya Pak Daniel Palu. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Sekalipun ada gangguan, tetapi kami percaya bahwa ibadah ini sungguh memberkati kami. Firman-Mu dapat menjadi kekuatan, berkat, dan tuntunan juga di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Karena itu kami akan mengakhiri pekan ini dengan ucapan syukur dan juga menyerahkan pekan yang akan kami hadapi di mulai hari esok. Kiranya tangan Tuhan selalu memberkati apapun yang kami kerjakan, dan dengan demikian minggu ini adalah minggu yang penuh dengan keberhasilan, sehingga pada hari Minggu depan kami akan berkumpul kembali untuk beribadah di Sema Adonai. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah dipakai secara ajaib, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan lancar dan dapat disaksikan oleh banyak anak-anak Tuhan di berbagai tempat di seluruh dunia. Kami mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini.
Ya, amin.